Halo rekan IT profesional, selamat datang kembali di acara IT's Prosap. Bersama saya Harustiadi, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tips mendapat insight berharga dari data. Topik pembahasan kita kali ini adalah apa definisi insight yang berharga, terus kemudian apa kesulitannya menemukan insight dari data, apa langkah-langkah menemukan insight dari data, dan yang terakhir adalah apa saja manfaat insight dari data. Edisi kali ini akan hadir bersama kita narasumber kita, Mas Nuzul, instruktur Inixindo Jogja, bidang data scientist. Selamat sore Mas Nuzul. Sore Pak Hari. Baru selesai ngajar nih Mas. Iya, tadi barusan sampai sini. Hujan lagi ya Mas ya? Hujan, tadi di luar hujan. Jadi ya agak dingin-dingin gitu suasananya. Oke, Mas Nuzul nih, kita sekarang bahas tentang data scientist lagi nih Mas. Kemarin tuh Iya. versinya Mas Izan. Izan, Ya, kita betul. cek aja Mas. Gitu. Baik. Jadi gini Mas, ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh customer kita ya Mas. Nah pertanyaan pertama sebetulnya kita mau cari tahu dulu definisinya nih Mas. Definisi dari apa sih definisi dari insight yang berharga menurut Mas Insight. Nuzul gimana Mas? Oke. Insight yang berharga sebelum masuk ke situ ya Pak Hari ya. Karena yang namanya data science ini adalah ilmu yang berkembang. Aslinya itu sudah lama banget pemanfaatan data science ini sudah digunakan. Kalau dulu kan pernah mendengar mungkin Pak Hari ada istilah business intelligence, kemudian ada sistem pakar, kemudian di sana ada lagi pemanfaatan data kayak knowledge extraction dan sebagainya gitu. Nah, pemanfaatan data itu sebenarnya dari dulu sudah ada, yaitu mengambil insight tadi begitu. Tapi sekarang kenapa data science ini muncul lagi dan semakin berkembang begitu ya? Karena yang pertama memang data yang ada sekarang itu semakin kompleks dan berbeda dengan data yang dulu gitu ya. Jadi insight yang didapatkan pun juga berbeda lagi gitu. Kalau sekarang insight-insight yang bisa kita dapatkan untuk memanfaatkan data science begitu ya, itu ada banyak ragamnya. Mulai dari yang paling simple yaitu di level-level teknis begitu ya. Saat kita bikin aplikasi-aplikasi untuk presensi, pengenalan wajah, kemudian untuk pengolahan kalau di industri itu ada predictive maintenance. Mungkin kalau Pak Hari ke pabrik-pabrik gitu, kayak pabrik manufacture yang di sana ada kan biasanya ada mesin-mesin gede gitu kan Pak Hari ya. Nah, kalau semisal mesin gede itu satu kali down, nanti kan proses produksi biasanya kan terganggu banget. Nah, makanya kita perlu membuat sebuah sistem yang nanti bisa memprediksi kira-kira mesin itu terjadi kerusakan itu kapan. Lalu di-handle-nya seperti apa gitu. Nah, itu insight yang memang kalau untuk level-level manajerial begitu ya, itu tidak terlalu strategis gitu ya, karena itu hanya di teknis saja. Oke Mas, aku sedikit simpulkan ya Mas. Berarti salah satu insight berharga ya di perusahaan manufaktur adalah menemukan yang namanya insight predictive maintenance. Betul, menemukan insight di mana mesin itu nanti rusaknya kapan. Nah, kemudian butuh perbaikan kapan. Sebelum nanti rusak kan ya. Kalau udah rusak kan repot banget tuh. Oke. Nah, Mas, itu. pertanyaan berikutnya nih Mas. Itu kan perusahaan manufaktur ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap organisasi bisa mendapatkan insight dari data? Bisa, semuanya bisa. Sekarang bisa banget ya, karena data itu ada banyak banget. Data-data yang sudah kita punyai, kayak data-data operasional gitu ya, itu udah kita punyai. Kita presensi, kita melakukan pembayaran, kita input data ke sistem perusahaan kita, itu kan termasuk data juga. Bisa digunakan untuk mengambil keputusan begitu. Nah, masing-masing perusahaan itu data yang digunakan beda-beda banget. Contohnya data yang di manufacture, kesehatan, di sekolah gitu ya, atau di kampus-kampus yang biasanya data-datanya data-data akademik gitu ya. Lalu di pertambangan misal, nah pertambangan itu pun juga banyak yang sudah menerapkan data science di situ. Walaupun kalau kita lihat sendiri kan, oh ini jauh banget dengan IT kan ya. Nah di situ juga ada. Jadi pemanfaatan nanti banyak.
Sampai di level manajerial kita mengambil data-data dari sosial media ataupun data-data dari aktivitas-aktivitas internet orang lain gitu ya. Nanti untuk membuat sebuah strategi. Kalau sekarang mungkin yang populernya adalah ngambil data dari Twitter ya. Twitter, di mana di Twitter itu kan kelihatan banget orang nge-tweet nanti di retweet, terus nanti akunnya itu kan saling terkait. Nah, di sana kelihatan banget tuh insight-nya dari situ. Tapi nggak semua perusahaan nih yang menggunakan itu gitu. Oke, berarti setiap perusahaan bisa ya Pak? Bisa, Ya, Mas, ya, bisa. mendapatkan insight dari data, dari data internal gitu ya, apa yang Betul. mereka produksi di internal ataupun dari eksternal, Betul. dari Twitter gitu, atau dari sosial media gitu ya Mas. Iya, heeh. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa saja faktor yang membuat sulit menemukan insight dari data? Nah, di zaman sekarang itu yang menjadi tantangan. Kalau dulu menggunakan business intelligence gitu ya, ngambil data dari database lumayan gampang gitu. Tapi kalau sekarang insight data itu seringnya perusahaan itu belum tahu. Oh, ternyata saat saya membutuhkan insight untuk ngambil keputusan, saya butuh data A, B, C, D begitu. Itu banyak yang belum tahu gitu. Contohnya, kita ingin menerapkan sebuah sistem di mana karyawan-karyawan itu biar tidak telat gitu ya, biar tidak telat. Nah, itu kira-kira datanya kita ngambilnya dari mana? Yang pertama pastinya kan data presensi kehadiran gitu ya. Terus apakah nanti kita perlu data yang lain? Contohnya, kenapa sih si A itu telat? Kenapa sih si B itu telat? Begitu. Kemudian nanti kita proyeksikan, di situ nanti baru kelihatan. Itu yang biayanya susah. Karena nggak semua perusahaan tahu gitu. Kalau di pertambangan tadi pun juga banyak yang masih belum sadar tentang adanya data yang bisa dimanfaatkan itu gitu. Contohnya kalau data-data produksi, kemudian kalau di minyak itu kemarin banyak perusahaan juga yang ingin memprediksi kinerja dari pompa minyaknya, pompa minyak perusahaan gitu. Nah, itu ternyata bisa diprediksi. Nah, karena nggak semua orang itu tahu di situ. Oke, berarti kalau saya boleh simpulin Mas, berarti belum ada awareness ataupun Iya, belum ada awareness tadi. awareness terhadap data ini tuh sebetulnya berguna gitu ya. Iya, banyak kan ya belum disimpan ataupun udah disimpan, itu banyak yang belum bisa manfaatkan. Oh, ternyata ini bisa dimanfaatkan loh. Ternyata data aktivitas presensi bisa dimanfaatkan gitu. Oke Mas, apakah setiap organisasi ya punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam hal mendapatkan insight? Ya, sama dengan yang itu tadi, pastinya punya punya cara berbeda-beda ya masing-masing perusahaan. Penerapan data science di dunia kesehatan dan penerapan data science di dunia pendidikan atau di kampus gitu ya. Insight yang didapatkan itu tentunya beda. Yang diperoleh, yang dicari pun juga berbeda gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memang secara keseluruhan itu bergerak di dunia IT, contohnya kalau di e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian Shopee dan sebagainya gitu. Datanya kan cuma berkutat di situ aja kan ya, di aplikasi itu aja kan ya. Nah, semua aktivitas user ada di situ gitu. Jadi itu lebih mudah, ngambilnya juga lebih mudah. Tapi kalau data perusahaan kayak manufaktur tadi, pertambangan ataupun perikanan ya, yang di sana itu datanya harus diambil di lapangan gitu kan. Nah, Lebih itu sulit ya? lebih susah karena Oke. itu memerlukan kemampuan tidak hanya IT saja, tapi nanti paling nggak bisa mengoperasikan peralatan elektronik semacam IoT gitu ya, IoT untuk sumber datanya. Oke, jadi harus mendapatkan data-data dari IoT terus kemudian diproses Baru lagi diproses, gitu ya. Kalau dari e-commerce ya datanya udah ada di sudah situ ada kan, di lingkungan aplikasinya. platform. Betul. Gitu ya. Oke. Di situ Jadi punya yang tingkat susah. kesulitan yang berbeda-beda ya, Mas. Oke. Di situ. Mas, tapi saya mau tanya lagi pertanyaan berikutnya nih, Mas. Apakah butuh kalian tertentu untuk menemukan insight dari data? Menemukan insight. Tentu kalau sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi yang membantu gitu ya, semacam Power BI, Tableau, Excel dan sebagainya begitu. Kita udah dibantu banget untuk
mengambil insight dari sebuah data. Jadi nggak perlu kemampuan yang khusus banget seperti programming begitu, karena sekarang semua perusahaan kan dituntut untuk bisa memanfaatkan data kan ya. Dan nggak semua perusahaan itu paham tentang IT, punya programmer gitu kan, nggak semua. Nah, makanya tools-tools seperti Power BI kemudian Tableau itu sangat membantu. Yang penting kita mempunyai kemampuan itu dan basis-basis mengenai pengolahan data, contohnya statistik, kemudian pemahaman tentang bisnis gitu. Karena kalau 3 pilar dari data science kan ada business knowledge, pemahaman tentang bisnis, kemudian ilmu statistik, bagaimana kita ngambil data, lalu menghitung datanya itu menggunakan metode statistik. Lalu yang satu adalah tentang IT, karena sekarang semua data kan di IT gitu ya. Nah, paling enggak 3 itu. Berarti butuh 3 keahlian itu ya, Mas? Iya. Oke. Ya Nah, walaupun berapa lama nih Mas bisa menguasai keahlian kayak gitu tuh? sebenarnya cukup relatif karena ya kembali ke penerapan data science di lapangan yang berbeda-beda ya, mulai dari level entry sampai nanti advance begitu. Kalau pemanfaatan data science yang cukup mudah itu biasanya kalau di data science ada 4 level analitik begitu ya. Ada yang deskriptif, itu mendeskripsikan sebuah data. Data ini ada apa sih, ada pola apa gitu. Kemudian diagnostik analitik, di situ untuk mengetahui dari data ini, oh ternyata ada event tertentu, penyebabnya apa. Nah itu kan diagnostik ya, diagnostik. Nah tools-tools yang sekarang itu biasanya mampu sampai ke 2 level ini ya, yaitu deskriptif dan diagnostik. Kalau mau level lanjut, itu nanti bisa memprediksi ya, prediktif analitik dan preskriptif analitik. Nah, sekarang mayoritas tools yang disediakan itu sudah bisa 2 tadi ya, deskriptif dan diagnostik. Jadi kita semua itu sudah bisa melakukan pengolahan di situ. Boleh dibilang lebih mudah nggak Mas? Lebih yang mudah 2 pasti. tadi, yang 2 awal tadi lebih mudah. Lebih mudah. Jadi perusahaan yang ingin menerapkan data science untuk ngambil insight, 2 ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau mau lebih dalam sampai penerapan machine learning, penerapan AI, prediksi begitu, ya. Prediksi, betul sekali. Itu udah level advance-nya lagi ya. Iya, level advance. Makanya beragam banget di luar sana ya penerapannya. Oke, Mas. Apa langkahnya nih Mas agar bisa menemukan insight dari data? Jadi kalau misalnya tadi bisa kita menemukan satu hal yang berharga tadi, kan? Atau betul. menguasai skillnya tadi. Nah, langkah-langkahnya tuh seperti apa, Mas? Oke, untuk mendapatkan insight tadi ya. Kalau langkah-langkah umumnya di di dunia di luar sana ya, biasanya kan untuk mengolah data itu ada data mining, itu ada frameworknya ya, ada CRISP-DM begitu, nanti bisa bisa digunakan. Tapi kalau data science itu langkahnya cukup general, cukup umum ya, yang nanti bisa diterapkan dimanapun. Langkah pertama adalah kita harus punya data dulu. Nah, mempunyai data itu bagi beberapa perusahaan gampang, ngambil dari database udah dapat gitu kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang belum punya infrastruktur, harus ngambil data dari lapangan tadi, itu kan susah, jadi tantangan tersendiri ya. Nah itu baru ngambil data, collecting data. Terus collecting data ini biasanya kalau sekarang itu minimal kita punya data warehouse. Data warehouse untuk nyimpen data tadi. Nah setelah itu datanya kita bersihkan, karena data yang di lapangan itu nggak semua nanti bermanfaat. Kita bisa bersihkan dulu, pilih-pilih data-data yang kosong, data-data yang duplikat begitu ya. Nah itu bisa dibersihkan dulu. Setelah itu baru kita lakukan exploratory. Nah exploratory ini fase inti data science. Jadi sebenarnya tugas dari seorang data scientist itu kan menyelami data ya. Kita punya kumpulan data nih, ada apa dalam data ini gitu. Nah nanti harus benar-benar diselami datanya, mulai dari ukurannya berapa, kemudian summary-nya bagaimana, dari ujung ke ujung ya. Kalau Mas Nuzul bisa kasih satu contoh gitu Mas, kira-kira
menemukan insight dari data di perusahaan apa gitu Mas? Kira-kira langkahnya gimana Mas? Bisa nggak? Bisa aja kalau untuk menemukan insight ya. Kalau umumnya sih untuk menerapkan data science itu hasil outputnya ya. Misal kita ingin menerapkan solusi data science, itu outputnya nanti berupa sebuah dashboard begitu. Dashboard yang nanti bisa dinikmati oleh manajer, dinikmati oleh pimpinan begitu. Alurnya sama tadi sampai pembuatan data warehouse tadi ya. Data warehouse, setelah itu diselami oleh data scientist, habis itu dipilih-pilih, dideskripsikan, diagnosis, kemudian kalau bisa memprediksi sebuah pola tertentu ya, contohnya memprediksi kinerja karyawan begitu pada bulan-bulan tertentu. Nah, nanti di situ bisa disajikan dalam bentuk garis line chart gitu ya. Line chart nanti kira-kira bulan depan ini kinerja karyawan kita naik apa turun gitu. Oke, Nah, nanti berarti dalam di bentuk sini dashboard. dalam hal contoh kasusnya adalah menemukan kinerja karyawan. Kinerja karyawan. Nah, kira-kira nanti dengan keadaan kita seperti ini, karyawan kedepannya itu kinerjanya naik apa turun gitu. Oke, tapi kalau misalnya saya tanya sama Mas Nuzul ya, kalau yang dibutuhkan, misalnya contoh untuk kinerja karyawan tuh, misalnya kita kan nggak tahu ya, kinerja karyawan tuh butuh datanya apa aja sih? Nah, kalau itu. menurut Mas Nuzul Betul, sendiri seperti gitu. itu. Kalau menurut Mas Nuzul sendiri Itu apa yang aja sih? susah. Maksudnya apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan? Dibutuhkan ya untuk memprediksi itu ya. Ya, kira-kira. Nah, itu yang susah di situ ya, karena nanti kita harus melakukan pengujian berkali-kali ya untuk memvalidasi apakah data ini, contohnya data presensi ya, data presensi berpengaruh yang terhadap pertama data presensi gitu ya. presensi, kemudian data kalau di perusahaan ada KPI gitu ya, KPI, KPI. KPI, kemudian kesehatan. Kesehatan kan kesehatan pasti tuh ngaruh juga ya. Iya. Oke. Tapi ini subjektif ya, Iya. nggak bisa apa yang kita ungkapkan itu nanti langsung digunakan untuk memprediksi, nggak bisa. Nanti harus dilakukan pengecekan dulu korelasi, validasi dan sebagainya gitu. Baru bisa kalau karyawannya banyak sakit gitu ya pasti kinerjanya turun gitu. Iya, betul. Apalagi Mas datanya Mas kira-kira Mas? Bonus. Apakah ada insentif gitu ya maksudnya? Iya, terus liburan, cuti dan sebagainya gitu. Nah, ya kebanyakan data-data yang bisa kita akses secara internal itu kita masukkan dulu. Habis itu kita bisa ngambil data dari sosial media ya, sosial media masing-masing karyawan gitu. Misal ada event apa dia gitu. Nah. Berarti bisa kita tapi itu juga harus ada persetujuan juga ya. Oh iya. Bisa langsung. Kita ngintip gitu ya. Iya kan, kalau semisal HRD begitu ingin mengetahui karyawannya sehat atau enggak, nonton sosial medianya kan enggak masalah tuh. Nah, sama aja, ini hanya pakai tools aja gitu. Oh, oke. Iya. Oke, Mas. Sebetulnya kalau kita mau dapetin data-data seperti itu gitu, seberapa mudah sih Mas? Maksudnya itu dilakukan gitu, Mas? Oke, aslinya kalau kita sudah punya knowledge tentang data science ya, itu mudah-mudah aja. Karena kebanyakan penerapan data science itu nggak tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Contohnya nyimpen datanya kayak gimana, kemudian nanti harus diproses seperti apa begitu. Nah, langkah-langkah ini walaupun langkah-langkah umum ya, tapi banyak juga yang hanya sampai saya menerapkan data science nih, saya tunjuk karyawan untuk bikin data warehouse, terus saya tunjuk karyawan untuk nganalisis data gitu, terus udah gitu. Nah, seperti itu ya biasanya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Jadi ya dari satu orang yang akan mengeksekusi, entah dari karyawan tadi, itu harus punya knowledge dulu tentang data science gitu, paling nggak proses umumnya lah gitu. Oke, jadi salah satu langkahnya gitu ya, dan mempraktekannya juga ya punya skillnya dulu. Betul. Tuh ya. Oke, kalau ditanya Mas, misalnya
mendapatkan data yang tadi gitu kan, dengan tips yang tadi itu Mas, kira-kira syarat untuk bisa melakukan tips itu tuh mudah atau enggak sih Mas? Yang pertama basis knowledge-nya harus tahu dulu 3 tadi ya. Tapi 3 itu nggak berarti harus dikuasai semua sampai ahli, enggak ya. Paling nggak kita mempunyai gambaran umum, oh kalau IT itu cara kerjanya kayak gini, statistik itu cara kerjanya kayak gini. Lalu kita paham tentang cara kerja bisnis kita seperti apa. Nah dari situ sampai kita mengetahui langkah-langkahnya tadi itu sebenarnya udah cukup gitu ya, udah cukup bisa. Nah tinggal mengeksekusinya itu yang susah di situ, karena masing-masing kasus data science itu biasanya berbeda dengan yang lainnya. Contohnya pengambilan data, kalau kita ngambil data tulisan itu masih oke, tapi kalau kita mengolah data-data gambar gitu, itu pengolahannya susah lagi, apalagi data video, data audio gitu kan. Jadi data itu nggak cuma di data tulisan aja, nanti data-data gambar itu yang susah. Harus diolah lagi. Oh berarti ya mungkin tahapan berikutnya kali ya Mas, kalau untuk ngomongin gambar gitu. Iya. Pertama kita ngomongin teks dulu. Data teks itu gitu umumnya ya. gitu. Data-data yang lebih mudah untuk bisa langsung dipraktekkan gitu ya Mas. Data teks itu yang paling mudah dan paling padat informasi sih. Karena kalau gambar itu kan satu gambar, mungkin informasinya hanya, kalau dibandingkan dengan teks ya, informasinya itu hanya 2-3 kata gitu. Tapi kalau teks kan satu kalimat informasinya udah banyak gitu ya, lebih padat informasi. Oke Mas. Kita bicara manfaat nih Mas. Maksudnya seberapa, apa aja sih manfaat ketika kita bisa menemukan insight dari data tuh, kira-kira seberapa manfaatnya Mas? Tentunya kalau sekarang sangat bermanfaat banget ya. Itu seperti halnya kalau kita mau ngambil jalan di pertigaan gitu ya, kira-kira nanti mau ngambil jalan kanan atau jalan kiri. Kalau kita nggak tahu jalan kanan ini arahnya mana, jalan kiri arah mana, kan nanti tersesat kan ya. Nah sama halnya dengan data kayak gitu. Jadi kalau nggak punya data nyasar gitu? Nyasar. Apalagi zaman sekarang. Tapi nyasarnya ya nggak begitu kelihatan sih, karena di luar sana ya masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih nyaman gitu ya tanpa memanfaatkan data, kan masih banyak tuh ya. Oh, masih nyaman dengan nyasar gitu. Karena nggak tahu mereka nyasar gitu kan, karena masih profit masih ada, masih lancar, customer masih ada, masih oke gitu. Tapi ya mungkin kalau sudah ketemu saingan yang lebih kuat gitu ya, nanti baru sadar di situ, oh ternyata saingan kita customernya nambah-nambah terus, kita nambah tapi cuma dikit-dikit aja gitu. Nah di situ baru kerasa. Oke. Nah berarti itu bicara tentang kerugian ya Mas. Maksudnya artinya kerugian kalau perusahaan nggak ambil insight dari data. Tapi apalagi Mas selain misalnya diambil sama kompetitor itu Mas? Diambil kompetitor, terus perkembangan perusahaan kita jadi stagnan, cuma itu aja gitu ya. Terus ya kita tergerus kompetisi pastinya ya, kompetisi di situ. Lalu karena tujuan pemanfaatan data itu kan untuk memperbaiki dan mempermudah proses di perusahaan kita, proses untuk operasional seharian, proses untuk ngambil keputusan, proses untuk membuat strategi kan ya. Kalau semisal proses dalam perusahaan kita itu seret, ya nanti keseluruhan aktivitas yang kita lakukan pun juga sama, seret juga. Ngambil keputusannya susah. Oke Mas, kan mengimplementasikan ini menurut Mas Nuzul nih worth it nggak sih? Sangat worth it. Sangat worth it ya. Kenapa? Karena penerapan data science itu sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya saja, fondasinya tadi 3 tadi di situ ya. Karena menerapkan data science itu nggak harus sampai advance itu. Seperti yang udah saya ungkapkan tadi ya, ada 4 level tadi. Kita menerapkan deskriptif saja itu manfaatnya sudah sangat luar biasa gitu. Itu baru level paling bawah kan ya, level paling bawah. Jadi beda banget antara kita belum punya data dengan kita sudah punya data. Beda banget gitu. Ya nyasar dan gak nyasar tadi gitu kan. Gitu. Jadi aslinya kalau kita punya data kita sajikan,
data science sudah diterapkan di situ gitu. Jadi nggak terlalu pusing-pusing nanti harus pakai AI, harus pakai machine learning, harus nyewa data engineer, data scientist yang udah pro dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak perlu. Kita cukup mendidik karyawan kita mungkin ya yang sudah ada, yang sudah fokus ngolah data, misal data analis ataupun mungkin sistem analis, itu juga bisa gitu. Nah, di situ dikasih ketiga ilmu tadi, lalu ditugaskan, kamu sekarang perannya jadi data scientist gitu. Nah, nanti ya sudah cukup sih itu untuk memulai ya. Oke, berarti kalau udah punya 3 itu udah dikatakan dia bisa lah gitu ya, kerja sebagai data scientist ya Mas? Bisa. Tadi apa Mas ilmunya? Yang pertama statistik, yang kedua IT, yang ketiga adalah business knowledge, betul. Padahal business knowledge ini kan kalau di perusahaan dia kerja di situ pastinya kan dia tahu kan ya. Paling tinggal 2, IT dan statistik. Nah itu sebenarnya 2 itu aja sih tambahannya. Oke Mas, kalau bicara tentang uang ya Mas, dari bisa jadi itu kan ada biayanya tuh Mas, mengimplementasikan data scientist. Tapi kalau menurut hitung-hitungannya Mas Nuzul nih ya, balik modalnya ketika perusahaan itu, organisasi itu implementasi gitu ya, data scientist. Nah itu seberapa cepat sih bisa balik modal? Oke, itu berarti nanti harus melakukan valuasi dulu ya, valuasi dulu kira-kira kita mengeluarkan effort buat penerapan data science itu berapa, lalu yang dihasilkan dari situ itu berapa juga. Nah, itu agak susah gitu ya, agak susah. Tapi kalau untuk penerapan data science itu sebenarnya tidak terlalu mahal ya hitungannya. Contohnya kalau perusahaan itu sekarang kan mayoritas punya website ya. Mayoritas, saya yakin punya website semua gitu. Nah, dan yang namanya website itu kan pasti ada database-nya di situ. Nah, database itu entah yang gratis atau berbayar gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan buat data warehouse ya, data warehouse. Setelah itu data warehouse-nya kita buat visualisasi, udah kita bisa menerapkan data science di situ gitu. Nah, tinggal ada orangnya gitu di situ. Jadi aslinya sih kalau kita bisa menerapkan data science dengan tepat ya, tepat itu balik modalnya lebih cepat. Cepat. Tapi ya agak susah buat ngitung pastinya sih. Jadi harus dihitung dulu ya, dievaluasi dulu ya. Itu yang susahnya di situ. Oke, Mas, kalau bicara tentang ini kita sudah di sesi terakhir nih, Mas. Kalau kita bicara tentang strategi, apakah data menemukan insight dari data ini bisa membuat sebuah organisasi itu lebih unggul dari kompetitornya, Mas? Betul. Tadi sudah saya ungkapkan juga ya di situ. Karena memang data ini seperti apa ya? Seperti kayak kita main game gitu ya, game terus satu pemain itu dikasih dikasih cheat atau dikasih contekan gitu ya, Nah, dia kan pasti lebih unggul ya, lebih unggul dalam bermain, lebih unggul dalam berkompetisi gitu. Ya, karena semua proses dalam perusahaan kan sudah terimprove ya oleh insight-nya tadi. Kalau insight-nya tadi. Ya, contohnya saja kalau di e-commerce ya. Dulu e-commerce itu kan kita beli produk ya pas zamannya e-commerce pertama di Indonesia tuh, ingat nggak Pak Ari? E-commerce pertama ada agak lama ya, dulu kalau nggak ada Berniaga gitu. Berniaga ya, Bineka juga lama juga tuh Mas. Cukup lama juga ya. Kalau dulu e-commerce itu saat membuat sebuah toko gitu ya, itu belum menerapkan sistem rekomendasi. Jadi saat kita membeli atau pengen sebuah produk, biasanya di bawah kan ada rekomendasi tuh. Nah, user biasanya membeli dengan ini gitu. Nah, sepakat dengan ini gitu ya. Behaviornya gitu ya. Iya. Jadi user itu misal beli sepeda, biasanya kan nggak cuma beli sepeda aja, tapi beli helm atau beli perangkat keamanannya gitu kan. Nah, biasanya kan sepakat dengan itu. Nah, untuk produk-produk yang lain pun juga sama. Nanti
ada kasus-kasus seperti itu yang biasanya dibeli bersamaan. Hmm. Nah, sistem rekomendasi ini satu e-commerce yang belum menerapkan dengan satu e-commerce yang sudah, itu penjualannya benar-benar naik drastis yang sudah menggunakan itu gitu. Oke. Karena dia cenderung ngelengkapin ya, Mas. iya, Wah, beli apa namanya? Beli perlengkapan anak gitu ya, Mas. Ada susunya, ada pampersnya iya, gitu. Kalau ada sepaket rekomendasi gitu itu langsung bisa ini langsung, sekalian aja ini check out ya, sekalian, Mas. Oke. itu bandel-bandel gitu kan sekalian. Oke, Mas, kalau misalnya bisa nggak sih insight itu buat ini sebetulnya banyak banget ya perusahaan gitu ya yang nanya gitu loh. Bisa nggak sih membuat mereka tuh jauh lebih efisien gitu, Mas, dengan insight menemukan insight dari ya? data. Betul. Ini mungkin lebih tepatnya tadi untuk pemanfaatan otomasi gitu ya, data science untuk otomasi tadi. Kalau sekarang mungkin ada istilah Berarti namanya insight dari data itu akan diimplementasikan di automation gitu betul kan. Terus dalam kemudian sebuah nanti bisa lebih efisien gitu, Mas. iya, Nah, gimana tuh, Mas? betul seperti itu. Ya salah satunya kalau sekarang itu ya populernya ada robotic process automation gitu ya. Kalau di dunia-dunia di pemerintah daerah ataupun di perusahaan-perusahaan yang menyediakan customer service gitu ya. Nah, itu kan ada fitur-fitur chatbot ya atau voice chatbot gitu ya. Yang itu dulunya kan orang tuh ya, orang. Nah, sekarang sudah diminimalisir dengan chatbot itu. Di sana ya bukan bermaksud untuk mengurangi pekerja gitu ya, tapi karena Jadi nggak butuh orang lagi nih, Mas. bukan begitu. Karena customer yang menghubungi itu banyak banget daripada mereka antri kan ya. Nah, nanti dipilih-pilih kira-kira yang prioritas yang mana, terus yang memang butuh benar-benar orang yang mana. Karena bisa aja customer itu nelpon ataupun menghubungi hanya karena mungkin salah password atau mungkin lupa password, lupa data apa gitu. Nah, itu kan pakai bot bisa nanti di situ. Nah, bot ini juga salah satu penerapan data science juga, insight-nya kira-kira user ini pengennya apa sih? Nah, itu kan insight juga. Dia nanyanya apa gitu ya. Iya. Nanti bisa dijadikan ini aja kayaknya rekomendasi yang bisa diberikan kepada customer gitu ya. Rekomendasi buat masalahnya gitu. Oke. Nah, Kalau untuk mendeteksi kecurangan ya, Mas, kalau menurut Mas Nuzul ada juga itu, ada juga kecurangan-kecurangan ataupun kejanggalan-kejanggalan ya. Nah, ini yang sering diterapkan di perbankan. Nah, nanti ada aktivitas-aktivitas transaksi, aktivitas-aktivitas pelanggan yang mencurigakan gitu. Nah, itu bisa deteksi menggunakan itu. Istilahnya adalah fraud detection ya. Fraud detection. Nah, beberapa waktu lalu juga ada kompetisi mengenai fraud itu, tapi lebih spesifiknya kompetisi online menemukan fraud gitu. Fraud. Wah. Tapi fraudnya itu fraud tentang perpajakan. Perpajakan. Iya, mungkin Jadi kalau perpajakan pakai AI, waduh. Ngeri juga. Iya, susah. Ngeri. Tapi sekarang sudah sih. Sudah ya. Waduh, kayaknya kita mesti laporin aja lah ya daripada ditemukan gitu ya. Iya. Terus gimana, Mas? Terus tadi yang kompetisi di situ tadi gimana? Kompetisinya itu mendeteksi kalau istilahnya itu carousel fraud kalau nggak salah ya. Jadi masalah perpajakan import ekspor begitu, yang dimana di perusahaan ini biaya importnya murah atau biaya pajaknya murah, nanti dilempar ke perusahaan yang lain murah lagi, kemudian diputerin gitu. Kalau detailnya agak lupa gitu, cuman ya tentang perdagangan tapi di internasional gitu, ranah internasional. Nah, itu nanti di satu negara kan dirugikan karena pajaknya tidak masuk ke sini tapi masuk ke negara yang pajaknya lebih murah gitu. Oke. Tapi lupa detailnya saya. Nanti misal bisa dicoba dicari. Tapi itu ada kompetisinya, Mas, untuk ada banyak di kompetisi Indonesia atau di Indonesia kalau nggak salah kemarin dari DJP itu, Ditjen Pajak mengadakan itu gitu ya. kompetisi ya? Kayaknya kita hadiahnya. ikut aja tuh. Nah, yang susahnya itu adalah akses datanya sih kemarin. Akses data, karena kalau menyangkut perpajakan, menyangkut perdagangan itu kan biasanya data-datanya data-data rahasia kan ya. Nah, yang susahnya di situ. Nggak punya lah ya. Iya.
Bisa di situ. Oke, Mas. Kalau boleh kasih saran nih, Mas, buat para teman-teman kita nih IT Pro yang pengen mendapatkan insight dari data gitu ya. Nah, kira-kira apa sih, Mas, tipsnya untuk bisa seperti Mas Nuzul gitu ya? Maksudnya bisa untuk berkarir ya di data scientist tuh menurut ya. Mas Nuzul kira-kira apa aja nih, Mas, saran-saran dan tipsnya, Mas? Yang pertama, kalau untuk data scientist, peran di perusahaan itu nanti harus lebih aktif ya, harus lebih aktif. Maksudnya nggak harus nunggu instruksi, nanti harus ngapain gitu. Tapi lebih ke kira-kira perusahaan saya ini butuh apa sih improvement dari datanya gitu, butuh data apa, kemudian ada permasalahan apa, begitu. Berarti dari mempunyai bisnis knowledge tadi. Betul, ya harus banget itu. Aktif itu ya. Iya, harus tahu banget transaksi dari hulu ke hilir gimana, nanti yang berperan orangnya siapa gitu. Karena tugas dari data scientist itu kan nanti membuat proses bisnis kita itu lebih efektif kan ya, menggunakan data kita, entah nanti berupa hasil keputusannya atau bikin otomasi gitu di situ. Itu yang pertama. Jadi mindset harus ditanamkan ya, berupa soft skill itu. Baru nanti hard skill yang 3 tadi, statistik, matematik, sama business knowledge, itu nanti bisa mengikuti lah. Nah, seperti itu. Kira-kira susah nggak sih, Mas, kalau statistik, Mas? Kita bicara ngomongin statistik ya. Sebenarnya kalau dibicarakan mungkin kelihatan susah banget ya statistik gitu. Tapi aslinya statistik yang untuk data science itu nggak terlalu pusing-pusing banget sih. Oh, nggak terlalu ya. Dasarnya paling nggak nanti ada perhitungan umum kayak minimum, maksimum, standar deviasi, rata-rata gitu kan. Itu kan kita semua tahu kan ya. Nah, terus kalau untuk rumus-rumus yang kompleks kayak korelasi, kemudian regresi dan sebagainya, itu menggunakan tools nanti udah bisa. Masih bisa. Udah bisa, dan mayoritas data scientist itu nanti bekerjanya ya pakai tools itu tadi. Yang penting kita tahu, oh ini ada regresi buat apa, ini ada klasifikasi buat apa gitu. Nanti kita tinggal menggunakan tools yang cocok aja. Nah, biasanya kita udah takut dulu gitu statistik, nanti harus ngitung-ngitung gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan tadi ya, Mas ya, berarti yang pertama adalah punya insight ya, business knowledge tadi gitu kan. Terus dia aktif gitu ya untuk bisa ngelihat proses-prosesnya yang dia di organisasi. Mindset itu yang penting banget ya. Terus kemudian dia belajar statistik gitu ya, Mas. Dan nggak terlalu, sebetulnya nggak seperti yang dibayangkan sulit gitu ya. Dan itu kalau dikombinasikan dengan software itu cukup ya, Mas, sebetulnya. Sangat cukup. Nanti akan sangat membantu kita. Dan ini sebenarnya nggak harus dipelajari oleh data scientist, tapi kita sendiri mungkin yang sebagai admin misalnya, yang kadang disuruh untuk bikin grafik-grafik, bikin laporan gitu, belajar kayak itu juga bisa gitu. Belajar terus kayak Power BI dan sebagainya itu. Nggak terlalu susah sebenarnya bagi orang non IT ya untuk data science ini. Oke, Mas Nuzul, menarik banget pembicaraan kita. Kita menemukan sepertinya kita sudah bisa menemukan insight dari data gitu ya. Memang insight dari data ini cukup menantang juga ya, Mas. Kita punya data tapi kita juga bingung gitu. Ini kita mau dapat data apa sih gitu kan. Betul. Makanya kita perlu yang namanya business knowledge tadi gitu. Terus kemudian ya punya ilmu sedikit statistik gitu ya. Terus kemudian kita tuangkan dalam bentuk visualisasi gitu kan, atau kita proses di software data scientist. Gitu ya. Wah, menarik banget nih. Kayaknya nextnya kita bahas tentang yang lebih dalam ya, Mas, tentang data scientist ya. Gitu bisa. Dengan Mas Nuzul. Terima kasih, Mas Nuzul. Selamat sore, Selamat sore, Pak Ari. Beraktivitas kembali. Iya, terima kasih, Pak Ari. Data dapat membuat strategi Anda lebih unggul dari kompetitor Anda, lebih efisien, dan tepat sasaran. Semua manfaat itu akan Anda miliki hanya jika Anda memiliki insight dari data. Bagi Anda yang ingin mempelajari data scientist lebih lanjut, dapat mengunjungi link pada deskripsi. Saya Haris Setiadi, sampai jumpa di topik menarik IT berikutnya hanya di IT Prosap.
IT Pros Hub, certified, kompeten, successful.